Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan topik kami pada kali ini adalah mengenai sejarah rekam medis dan informasi kesehatan. Baiklah, marilah kita masuk ke dalam materi tentang sejarah rekam medis, cara praktik dan penemuan dokumentasi praktik dokter pada zaman primitif yang akan disampaikan oleh Junita, Celia, dan Sartina. Sejarah rekam medis dan manajemen informasi kesehatan. Pencatatan, perekaman atau pendokumentasian pemberian layanan kesehatan beserta hasil-hasilnya telah dilakukan sejak sekitar 25.000 sebelum Masehi. Hal ini tampak dari berbagai bentuk catatan yang dibuat oleh berbagai peradaban di berbagai negara dalam berbagai media sesuai dengan perkembangan zaman peradaban terkait. Berbagai bentuk praktik pendokumentasian layanan kesehatan ini menunjukkan bahwa perkembangan praktik rekam medis berjalan seiring dengan perkembangan praktik kedokteran. Praktik kedokteran primitif ini dilakukan dengan melubangi pasien dengan peralatan bedah, sehingga roh jahat bisa keluar dari badan pasien. Tidak diketahui berapa jumlah kesembuhan pasien dengan cara demikian. Namun garis syahatan pada tenggorok yang diteliti menunjukkan adanya tanda penyembuhan. Berarti setelah dilakukan tindakan itu, pasien masih bisa bertahan hidup antara mingguan hingga bulanan. Apapun maksud, namun prediktif terminasi ini amat menarik karena meskipun di masa itu suku-suku belum saling berkomunikasi, namun terdapat kesamaan berpikir dan bertindak berdasarkan kendali naluri atau insting. Hal ini terungkap dari bentuk dokumentasi mereka terhadap praktik kedokteran yang mereka lakukan terhadap pasien mereka. Temuan dokumentasi tersebut juga menceritakan riwayat tabib atau pendeta Spanyol kuno yang mampu melakukan amputasi beberapa jari tangan. Hal ini terlukis dalam dinding gua batu yang diduga terjadi pada 7000 sebelum Masehi atau zaman batu tua sekitar 25.000 sebelum Masehi. Ada bukti dokumentasi yang bernilai sejarah tinggi tentang praktik kedokteran kuno itu telah menguak tabir budaya dan keunikan praktik kedokteran di masa silam yang amat bermanfaat bagi referensi kedokteran modern. Baiklah, materi berikutnya yaitu para tabib yang melakukan pendokumentasian praktik kedokterannya pada zaman dahulu yang akan disampaikan oleh Depi, Mayang, Lutia, dan juga Rahmi. Para tabib Mesir kuno juga melakukan pendokumentasian praktik kesehatannya bersamaan dengan lahirnya dan majunya ilmu kedokteran. Salah satu tabib Mesir kuno yang amat tersohor bernama Tut dan digunakan sebagai dewa, serta Imhotep yang dikenal sebagai bapak pengobatan. Kedua tabib Mesir kuno itu banyak menulis buku tentang kesehatan dalam bentuk gulungan papirus, semacam kertas berserat yang berasal dari tumbuhan di tepi sungai Nil, dengan tulisan berbentuk simbol gambar yang dinamakan hieroglif. Kumpulan papirus medis ini ditemukan umumnya tanpa nama. Papirus ini kemudian sering diberi nama pemiliknya, misalnya Edwin Smith, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan sumber edukasi kedokteran dan kesehatan yang amat berharga. Selain itu, terdapat papirus kahun yang mengenai kebidanan, ditemukan di Flinders Petris tahun 1889 Masehi di Foyum, tahun Mesir. Hippocrates di tahun 460 sebelum Masehi adalah seorang tabib yang tersohor dari Yunani dan sekarang terkenal sebagai bapak kedokteran. Bapak ini telah mendokumentasikan praktik kedokterannya dengan mencatat secara teliti hasil pengamatannya terhadap kondisi pasien. Bapak Hippocrates secara sistematis telah mencatat tahapan riwayat sakit pada pasiennya, dan juga menata, mengumpulkan dengan rapi, mengelompokkan jenis penyakit dengan sederhana, serta menganalisis kondisi pasien dengan kecermatan yang tinggi. Hal tersebut adalah bentuk pendokumentasian dalam rekam medis dan manajemen informasi masa kini.
Bangsa Cina telah mendokumentasikan praktek pengobatan tradisional daripada tabib atau xinxue pada gulung kertas, kayu, dan bambu. Catatan ini berisi praktek tradisional akupuntur dan ramuan tumbuhan atau binatang. Para xinxue juga berdokumentasi tanda sakit pasien pada metode tubuh manusia atau dummy yang terbuat dari tembaga atau gading. Praktek pendokumentasian melalui dummy juga dilakukan oleh bangsa Babilonia. Ibnu Sina adalah tokoh modern Asia Timur pada masa kejayaan Islam. Ibnu Sina banyak menulis buku-buku tentang ilmu kesehatan berdasarkan hasil pendokumentasian terhadap pasien-pasiennya. Pada era keemasan Islam, ibu kota pemerintah sering berubah dari dinasti ke dinasti. Setiap dinasti pastilah berdiri rumah sakit yang besar. Selanjutnya, fungsi rumah sakit dan penemuan manuskrip atau naskah yang akan disampaikan oleh Agnes, Novia, dan juga Mulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjut membaca slide berikutnya, yaitu selain berfungsi sebagai tempat merawat orang-orang yang sakit atau RS, rumah sakit juga menjadi tempat bagi para dokter muslim mengembangkan ilmu medisnya. Konsep yang dikembangkan umat Islam pada era keemasan itu hingga kini juga masih banyak memberi pengaruh. RS terkemukakan pertama yang dibangun umat Islam berada di Damaskus pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah pada 706 Masehi. Namun rumah sakit terpenting yang berada di pusat kekuasaan dinasti Umayyah itu bernama Al-Nuri. Rumah sakit itu berdiri pada 1506 Masehi setelah era kepemimpinan Khalifah Nur al-Din Zinki pada 1506 Masehi. Pada masa itu, RS Al-Nuri sudah menerapkan rekam medis atau medical record. Inilah RS pertama dalam sejarah yang menggunakan rekam medis. Sekolah kedokteran Al-Nuri juga telah meluluskan sarjana dokter terkemukan. Salah satu adalah Ibu Al-Nafis, ilmuwan yang menemukan sirkulasi paru-paru. RS ini melayani masyarakat selama 7 abad dan sebagiannya hingga kini masih ada. Di Indonesia, terdapat sekitar 250 manuskrip atau naskah yang kebanyakan berasal dari Bali. Di antaranya berisi ramuan tentang pengobatan. Manuskrip ini dicatat daun lontar yang berukuran 3,5 hingga 4,5 cm sepanjang 35 sampai 50 cm. Biasanya, hasil karya itu menggunakan bahasa Jawa kuno atau Kawi, bahasa Bali termasuk Sanskerta, dan lazimnya naskah tanpa mencantumkan nama penulis atau anonim. Selain daun lontar, ada beberapa sarana perekam lainnya yang digunakan dalam tulis menulis, seperti kayu, kulit binatang, dan bambu. Selain berfungsi sebagai tempat merawat orang-orang sakit, rumah sakit juga menjadi tempat bagi para dokter muslim mengembangkan ilmu medisnya. Konsep yang dikembangkan umat Islam pada era keemasan itu hingga kini juga masih banyak memberikan pengaruh. Rumah sakit terkemuka pertama yang dibangun umat Islam berada di Damaskus pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah pada tahun 706 Masehi. Namun, rumah sakit terpenting yang berada di pusat kekuasaan dinasti Umayyah itu bernama Al-Nuri. Rumah sakit itu berdiri pada 1156 Masehi setelah era kepemimpinan Khalifah Nur al-Din Zinki pada 1156 Masehi. Pada masa itu, rumah sakit Al-Nuri sudah menerapkan rekam medis atau medical record.
Inilah rumah sakit pertama dalam sejarah yang menggunakan rekam medis. Sekolah Kedokteran Al-Nuri juga telah meluluskan sederet dokter terkemuka. Salah satunya adalah Ibnu Al-Nafis, ilmuwan yang menemukan sirkulasi paru-paru. Rumah sakit ini melayani masyarakat selama 7 abad dan bagiannya hingga kini masih ada. Berikutnya sejarah rekam medis pada saat memasuki abad ke-20 dan sejarah rekam medis tingkat nasional yang akan disampaikan oleh Yola, Putri, Mukhni, dan Selvira. Memasuki abad ke-20 di era menjelang kemerdekaan, tenaga kesehatan Belanda dan dokter Indonesia pribumi masa itu, lulusan sekolah kedokteran Sofia dari Batavia, dan staf kesehatan lainnya telah melakukan praktik pendokumentasian layanan kesehatan secara sederhana. Umumnya, rekaman kesehatan tersebut dibuat ke dalam buku register. Rekaman kesehatan rumah sakit tersebut dibuat terutama bila yang dirawat adalah pejabat kolonial, tentara, dan warga Belanda lainnya atau penduduk kelas tertentu seperti priai, kaum terpelajar, terpandang, dan pedagang. Sejarah perkembangan rekam medis. Memasuki abad ke-20, di era menjelang kemerdekaan, tenaga kesehatan Belanda dan dokter Indonesia pribumi pada masa itu, lulusan sekolah kedokteran dari Sofia dari Batavia, dan staf kesehatannya telah melakukan praktik pendokumentasian layanan kesehatan secara sederhana. Umumnya, rekaman kesehatan ditulis di dalam buku register. Rekaman kesehatan rumah sakit tersebut dibuat terutama bila ada yang dirawat adalah pejabat kolonial, tentara, dan warga Belanda lainnya, atau penduduk kelas tertentu, atau priai, kaum terpelajar, terpandang, dan pedagang. Sejarah dan perkembangan rekam medis tingkat nasional. Di Indonesia, sejarah dan perkembangan rekam medis dijumpai dengan adanya resep-resep jamu warisan nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui catatan pada daun lontar. Walaupun pelaksanaan rekam medis di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan, namun perhatian untuk pembenahan yang lebih baik dapat dikatakan mulai sejak diterbitkannya. 1. Keputusan Menkes RI nomor 31 Birhub 1972 yang menyatakan bahwa semua rumah sakit diharuskan mengerjakan medical reporting, dan hospital statistik. Keputusan Menkes RI nomor 034/Birhub/1972 tentang perencanaan dan pemeliharaan rumah sakit guna menunjang rencana induk atau master plan yang baik. Maka setiap rumah sakit diwajibkan mempunyai dan merawat statistik yang up to date, membina medical record berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, keputusan Menkes RI nomor 134/Menkes/SK/4/78 tanggal 28 April tahun 1978 tentang SOTK RSU Subbagian Urusan Pencatatan Medik mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medik. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Selanjutnya, adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Selanjutnya, Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medik atau medical record. Materi berikutnya yaitu sejarah rekam medis di tingkat internasional yang akan disampaikan oleh Cici, Sri Rahmatul, Utari, Vini, Mega, Windy, dan juga Rekam medis sebagai catatan dan ingatan tentang praktik kedokteran telah dikenal orang sejak zaman Paleolitikum lebih kurang 25.000 sebelum Masehi yang ditemukan di Goa Batu di Spanyol. Di zaman Babylon, pengobat di Mesir, Yunani, dan Roma menulis pengobatan dan pembedahan yang penting pada dinding-dinding goa, batang kayu,
dan bagian tebal yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Rumah sakit St. Bartholomew London, Inggris merupakan rumah sakit yang menyimpan rekam sejak dibuka pada tahun 1137. Pada saat Raja Henry ke-8 berkuasa, rumah sakit tersebut membuat peraturan tentang menjaga kerahasiaan dan kelengkapan isi rekam. Pada zaman itu, perkembangan ilmu kedokteran semakin pesat, diikuti pula perkembangan pencatatan ke dalam rekam yang digunakan untuk pengelolaan pasien. Inilah rumah sakit pertama yang mempunyai perpustakaan kedokteran yang kini catatan tersebut dapat dinamakan dengan rekam. 1. Pada zaman Mesir kuno, Dewa Thoth, seorang ahli pengobatan yang sampai dijuluki dengan dewa kebijaksanaan, ia mengarang antara 36 sampai dengan 42 buku. 6 buku diantaranya mengenai masalah kedokteran atau tubuh manusia, penyakit, alat-alat pengobatan, dan kebidanan. Imhotep hidup di zaman piramid antara 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Menjabat sebagai kepala arsitek negeri dan penasehat medis Raja Firaun. Ia adalah seorang dokter yang mendapat kehormatan sebagai medical demigod. Ia membuat papirus, yaitu dokumen ilmu kedokteran kuno yang berisi 43 kasus pembedahan. Ebers Papyrus. Papirus ini oleh Universitas Leipzig yang bersihkan observasi mengenai penyakit dan pengobatan yang dikerjakan secara teliti dan mendalam. Papirus ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan sumber edukasi, kesehatan atau kedokteran yang sangat berharga. Selain itu, terdapat juga papirus kahun yang berisikan materi tentang kebidanan tahun 1835 sebelum Masehi, yang ditemukan oleh Philodoros Petris tahun 1889 Masehi di Fayum, Mesir. 2. Pada zaman Yunani kuno, terdapat seseorang yang dikenal sebagai dewa kedokteran, ini Aesculapius. Tongkatnya yang dililit ular menjadi simbol kedokteran sampai saat sekarang ini. Selain itu dikenal juga dengan Hippokrates sebagai bapak ilmu kedokteran. Beliaulah yang banyak menulis tentang pengobatan penyakit dengan ilmu modern, menyampingkan ramalan dan pengobatan mistik, serta melakukan penelitian yang observasi dengan cermat sampai saat ini masih dianggap relevan. Hasil penelitian terhadap pasien tersebut sampai saat ini juga masih bisa dibaca oleh dokter. Beliau mengajarkan pentingnya menulis catatan penemuan medis kepada murid-muridnya. 3. Pada zaman Romawi. Setelah zaman Yunani berakhir, kemudian terganti dengan zaman Romawi. Di zaman ini terdapat tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan ilmu kedokteran, yaitu Galen dan St. Jerome yang memperkenalkan pertama kali istilah rumah sakit Hospitalia yang didirikan pertama kali di Roma, Italia pada tahun 390 Masehi. 4. Pada zaman Bizantium, perkembangan ilmu kedokteran hanya mencapai 3 abad. Abad pertama adanya pencatatan apa yang dilakukan oleh para rahib atau dokter kuno. Dikenal beberapa pengarang ilmu kedokteran, Aethius, Alexander, Oribasius, dan Paul. Yang kelima, pada zaman Yahudi, ditemukan buku Leviticus yang membicarakan hal sanitasi dan higienis, efek menyentuh benda-benda kotor, jenis makanan yang harus dimakan, jenis makanan yang mengandung gizi, cara membersihkan ibu yang baru bersalin, segi bersalin lainnya, kebersihan lainnya. Yang keenam, pada zaman keemasan dinasti Islam zaman Muhammad. Pada perkembangan zaman keemasan dinasti Islam, Avicenna atau Ibnu Sina dan Rhazes merupakan tokoh yang berperan dalam penulisan catatan klinik yang lebih baik maupun buku-buku kedokteran seperti Treatise on Smallpox and Marxist. Dan selanjutnya nomor 7, pada zaman Renaissance. Pentingnya rekam medis mulai sangat terasa sejak didirikannya Rumah Sakit St. Bartholomew di London. Rumah sakit ini sangat menekankan pencatatan laporan atau instruksi medis yang harus dilakukan
oleh seorang dokter sebagai bentuk bertanggung jawab kepada pasiennya. Rumah sakit ini juga mempelopori adanya pendirian perpustakaan kedokteran yang selanjutnya abad 18. Pada abad 18, Rumah Sakit Pennsylvania di Philadelphia didirikan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1752. Kemudian tahun 1771 Rumah Sakit New York didirikan dan pencatatan rekam medis baru dilakukan pada tahun 1793, yaitu registrasi pasien baru. Tahun 1862 pengindeksan penyakit dan kondisi penyertanya baru dilakukan. Yang ke-9 abad 19. Pada perkembangan dunia rekam medis semakin berkembang dengan dibukanya Rumah Sakit Umum Massachusetts di Boston pada tahun 1801. Rumah sakit ini memiliki rekam medis dan katalog pasien lengkap. Tahun 1871 mulai menginstruksi bahwa setiap pasien yang dirawat harus dibuat kartu indeks utama penyakit KIUP. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.